Halo buat teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya di Garage Udu Custom. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang pengereman, begitu. Jadi banyak orang bilang yang tentang cuma gengsi ataupun dan lain sebagainya ataupun tidak fungsi, begitu. Jadi kaliper ataupun pengereman, begitu. Mengenai hal tersebut saya akan menjelaskan dengan sedang saja, mungkin lebih tepatnya biar mudah dicerna dalam pikiran kalian, begitu. Karena apa? Ngejelasinya sebetulnya ada rumus, akan tapi ini saya akan ngejelasinya secara pada umumnya saja ataupun lokal, begitu. Di sini menyangkut juga yang namanya beban motor. Di video ini jangan di skip dulu, kalian cermati. Jadi untuk kedepannya, generasi-generasi kedepannya, untuk saya ataupun kalian semuanya, dan untuk yang sekarang ini lebih paham ke fungsi, begitu. Jadi saya akan ngejelasin kaliper ini ataupun biasa kalian memakai kaliper yang modifikasi, begitu ya, entah itu original ataupun yang produk biasa-biasa, begitu. Lebih tepatnya itu sesuai dengan spesifikasi motornya, begitu. Bukan berarti di mesin ataupun dan lain sebagainya. Atau ini ini lebih tepatnya ke rak motor, ya, rak motor. Jadi RAK. Jadi posisi pada garbu depan, ya, ataupun peredam kejut bagian depan itu bagaimana untuk posisi condongnya. Terus begitu juga sama dengan bobot motornya ataupun bobot pada benda yang dipasang pengereman tersebut. Jadi posisi mesin juga diperhitungkan. Posisi mesin itu jarak bawah dengan atasnya berapa, ataupun jarak sumbu dari tanah, begitu. Nah, jadi saya jelaskan. Mungkin kalian yang memakai kaliper yang satu piston, dua piston, bahkan yang lebih lah, 4 sampai 6, begitu. Ini penyesuaian, begitu. Kaliper ini tidak fungsikan untuk dia mencengkram yang begitu kuat, akan tapi dia cengkraman yang halus dapat meredam pada laju motor, begitu. Nah, jadi lebih tepatnya motor kalian memiliki berat kosong, semisal untuk motor yang lokal-lokal saja, mungkin lah untuk Honda CBR. Nah, ini memiliki berat kosong sekitar 140 sampai 150, begitu. Untuk standar pabrikan itu misal, begitu. Nah, sedangkan kaliper kalian itu kalian beri kaliper yang memiliki kapasitas untuk pistonnya itu 4 lah, begitu, 4. Nah, di sini dia terjadi yang namanya kejut ataupun yang mengagetkan karena tidak sesuai dengan daya dorong belakang pada motor yang memiliki beban 140 ataupun 150 itu melaju ke depan dengan di rem ataupun dengan dijepit oleh 6 piston ataupun 4 piston, begitu. Nah, yang terjadi ini biasanya cepat merusak rangka, terus habis gitu bikin kejut dari si pengguna motor, begitu. Terus ada lagi yang bikin motor kalian cepat aus, yaitu bagian komstir ataupun leher pada bagian motor, gitu. Terus peletakan kaliper, ya, peletakan kaliper ini ada posisi yang tepat, begitu ya. Jadi mengikuti spesifikasi motornya, tinggi pada sumbu mesin dengan tanah. Terus habis gitu di situ ketinggiannya diatur, ya. Ini diatur tidak boleh terlalu tinggi, begitu. Nah, jadi ada yang motornya ber-cc kecil, terus ada yang ber-cc besar. Ini pistonnya kadang ada yang 1, 2, ataupun 3, ataupun 4. Nah, itu penyesuaian dengan berat motor, posisi mesin, posisi tinggi roda, ban, habis itu posisi tinggi shock breaker depan ataupun peredam kejut, ya, sekok depan, begitu. Nah, jadi lebih tepatnya gimana sih? Lebih tepatnya ini adalah ke fungsi, begitu. Kalian semisal
make kaliper. Di situ 4 piston. Nah, motor dengan modifikasi bobot yang tidak jelas, kapasitas tangki bensin yang tidak akurat, berapa isinya untuk beban kosongnya berapa, itu juga tidak akurat. Terus posisi tinggi tangki dengan si kaliper ini tidak boleh terlalu jauh ataupun tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa? Itu berpengaruh terjadinya terjungkal begitu. Nah, posisi penunggang harus berada di tengah begitu. Dengan begitu dengan mesin posisinya agak ke depan, itu tipenya motor sport gitu, karena dia seperti blind spot ataupun anak panah begitu melaju ini. Nah, kalau semisal rangka yang model diamond ataupun diamond, posisi mesinnya itu di tengah gitu, itu biasanya dimiliki oleh motor trail ataupun trial begitu ya. Kalau motor trail itu yang biasa yang mungkin kalian udah tahu, kalau di motor trial yang biasanya buat nanjak-nanjak di bebatuan ataupun di gunung begitu. Jadi tidak buat untuk di jalan, akan tapi buat trek yang abstrak gitu, dan tidak memungkinkan untuk terjal yang halus begitu. Nanti tak kasih contoh. Ini ada contoh motor, akan tapi tidak kurang tepat sih, karena untuk mesinnya masih saya bongkar, ini masih saya benahi gitu. Kita ngebahasnya yang ini saja. Jarak sumbu si mesin dengan posisi tanah ataupun bawah ini berapa begitu, ini berapa begitu. Nah, ini letak posisi mesin ya, ini posisi mesin rata begini ya, rata begini dengan arm belakang begitu. Nah, dengan arm belakang ini posisinya harus lurus ya, harus lurus. Nah, biasanya untuk pengukuran ini biasanya dilakukan oleh spesialis rangka begitu. Jadi ada spesialis rangka, spesialis kaki-kaki, spesialis mesin ataupun spesialis bodi begitu. Ada juga spesialis kelistrikan begitu. Nah, ini saya mencoba satu saja menjawab begitu. Nah, ini posisinya begini ya, begini lurus. Nah, di sini posisi kaliper ya, ini kaliper. Terus untuk diameter piring cakramnya segini ya. Karena untuk diameter piring cakram juga ini tidak begitu perlu untuk mengukur. Karena apa? Yang terpenting ini begitu ya. Ini nah, terus posisi rak ya, rak ini, rak ini ya, posisi rak ataupun sudut ya begitu. Terus di sini adalah turning begitu ya, turning. Jadi di mana untuk batasan si motor ini memiliki RPM berapa, laju berapa, dan di sini kaliper meredamnya ini tidak boleh terlalu pakem begitu. Jadi untuk pencegahan terjadinya terjungkal ataupun untuk si motor ini dia mengerem mendadak ya dengan rem depan kaliper ini dan terjungkal begitu. Nah, ini bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir dengan bobot rangka belakang ya. Nah, dengan bobot rangka belakang begitu. Nah, makanya kan ada motor memiliki spesifikasi, biasanya untuk di motor sport itu memiliki panjang rangka yang di atas rangka yang model motor semi begitu. Nah, semisal motor yang tipe sport ataupun yang memiliki RPM tinggi begitu. Karena untuk pencegahan yang namanya itu tadi, karena hal tersebut juga meminimalisir untuk angka kecelakaan pada pengguna motor begitu. Karena untuk jika mungkin motor ini akan menjadikan ancaman bagi si penunggang ataupun dan lain sebagainya,
ini yang dirugikan adalah negara begitu. Karena untuk uang asuransi itu keluar, begitu juga untuk angka kecelakaan juga tinggi begitu. Nah, jadi posisi tersebut adalah sangat diutamakan begitu, sangat diutamakan. Karena apa? Untuk posisi penunggang ini kan posisinya di atas ya, di atas begini. Otomatis jika di sini mengerem ya, nah ini akan terjadi lonjatan tenaga karena untuk si motor ini berhenti dengan mendadak ataupun berhenti dengan cepat begitu ya. Nah posisinya sedangkan untuk si penunggang di atas, nah nantinya begini, nah begini ataupun terjungkal begitu, terjungkal. Jadi di situ memang didesain memang begitu. Dan untuk di Indonesia memang untuk kalipernya memang modelnya begini-begini saja ataupun 1 piston, 2 piston, penyesuaian dengan orang Indonesia begitu. Kalau mungkin ada yang lebih dari 2 begitu ataupun yang memakai kanan kiri begitu. Itu biasanya tipe motor yang penunggangnya itu untuk rata-rata semisal daerah Eropa ataupun daerah Inggris begitu ataupun dan lain sebagainya. Untuk orang-orangnya itu memiliki bobot rata-rata itu di atas 80 kilo. Nah, sedangkan di Indonesia itu bobot rata-ratanya masih di bawah angka 60 ataupun 60 begitu. Nah, jadi penyesuaian juga. Jadi itulah pentingnya fungsi daripada kaliper begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang habis beli kaliper tersebut itu lebih tepatnya kurang pada fungsi begitu. Jadi tidak memungkinkannya bahwasanya hal tersebut kurang benar ataupun salah, akan tapi kurang tepat begitu. Karena untuk si kaliper ini meredam dorongan dari belakang, terus beban semuanya ini, terus titik kuasanya pada ini begitu. Jadi semakin tinggi posisinya begini. Nah, jadi di sini akan seperti dorongan tersebut semakin meredam, bukan mengejutkan, akan tapi lebih meredam. Itu biasanya dimiliki oleh Satria FU ataupun tipe-tipe motor sport tipe RPM tinggi, misal Ninja ataupun tipe sport misal Ninja H2 ataupun dan lain sebagainya begitu. Jadi piring cakramnya di sini besar begitu. Kalau di motor-motor lama itu GSX ya, terus habis itu Suzuki Bandit. Nah, itu. Nah, jadi untuk pengeremannya ini dia semakin ke atas, dia semakin pakem. Karena apa? Dari sudut ini ya, dari sudut beban ini dia semakin ke atas. Maka untuk posisi terjungkalnya dia semakin sulit. Nah, posisinya ibaratnya di sini adalah bottom, nah terus di sini adalah kaliper, sedangkan belakangnya sini adalah beban dorongan karena motor melaju tinggi, maka akan begini. Nah, jika untuk kaliper ini semakin di bawah ya, semakin gaya dorong tersebut akan ke atas begitu. Jadi untuk beban si mesin ini semakin ke atas karena titik kuasanya berada di bawah begitu. Jadi titik kuasanya berada di bawah. Untuk penekanannya jadi di bawah. Jadi sama halnya kalian mungkin untuk naik sepeda ontel ya, naik sepeda ontel di situ yang model BMX ya, yang memiliki cakram depan ya, cakram depan. Untuk cakramnya di bagian sini, sedangkan untuk si model rangka BMX tersebut adalah ringan, sedangkan bobot penunggangnya berada di atas ya. Otomatis jika kalian mengerem terlalu mendadak akan terjungkal gitu, akan terjungkal. Nah, itu sering terjadi biasanya kalau kita mengontel ataupun kita menaiki sepeda itu terjungkal karena mengerem dengan mendadak yang mengakibatkan terkejut begitu. Nah, terus ada yang sepeda
sepeda ontel yang biasanya jika direm itu tidak terjadi terjungkal, akan tapi roda tersebut mengalami berhenti mendadak, akan tapi tidak terjungkal. Ya, itu biasanya di sepeda ontel lama, begitu ya. Sepeda ontel lama di situ yang memiliki ring besar itu dan remnya yang biasanya di atas gini, kalau sepeda ontel. Nah, itu biasanya jarang banget terjadi terjungkal gitu. Karena titik kuasa pada remnya ataupun penekanannya berhenti di sini begitu. Ya, sama halnya kalian melewati sebuah gundukan ataupun pasir entah batu. Jika kalian menabrak, kalian akan merasa terjungkal begitu. Nah, kalau semisal kalian menabrak di sini begitu, beban akan terhenti ataupun teredam begitu. Nah, jadi fungsi dari kaliper dengan fungsi yang lebih tepat adalah begitu tadi begitu. Jadi banyak orang yang mengatakan itu tidak fungsi, itu tidak benar, akan tapi tidak menyampaikan yang lebih tepat. Nah, jadi itulah tadi yang tepatnya saya tidak membenarkan, saya tidak bahwasanya itu benar banget, tidak. Akan tapi ini adalah yang saya jelaskan adalah sesuai pada spesifikasi mesin begitu. Karena kenapa juga saya tidak memberikan perhitungan-perhitungan, karena di situ video ini juga mengandung banyak yang nonton juga, jadi mungkin untuk motornya juga beda-beda begitu. Jadi apakah itu spesialis mesin ataupun spesialis rangka ataupun dan lain sebagainya, jadi mulai perhitungannya ya begitu tadi. Penyesuaian juga dengan si penunggang motornya begitu. Jadi bisa kalian lihat posisi mesin, posisi beban tersebut itu semua sangat diperhitungkan begitu. Nah, jadi itu tadi tak kasih contoh satu. Nah, ini sama dengan si motor Matic. Nah, kalau tadi kan untuk di motor CBR posisinya agak ke atas di sini begitu. Nah, ini kita bahas yang motor Matic. Untuk bodi atas ini adalah anggap saja bodi ringan begitu. Nah, kenapa posisinya di bawah? Kenapa posisinya terlalu di bawah? Terus cakramnya piring cakramnya juga kecil begitu. Kalau tadi kan agak besar begitu. Nah, ini mengikuti daya redam rodanya juga begitu. Ini daya redam rodanya. Jika ini semakin besar dengan lingkar diameter si roda ini yang tetap ini, yang terjadinya nanti dia terlalu pakem begitu. Karena di sini juga menghambat tinggi posisi ban ya, tinggi posisi ban karet ini juga meredam daya rem juga begitu. Jadi rem itu tidak difungsikan pakem, akan tapi meredam pada laju motor. Ini posisinya di sini ya, posisinya di sini. Nah, kita luruskan. Nah, ini bertepatan dengan mesin. Nah, mesinnya di sini. Nah, itu. Nah, di sini. Terus daya dorong lajunya di sini. Begitu. Coba saya turunin ya. Ini di standar tengah. Nah, jadinya begini ya. Itu posnya di bawah dan ini posisi mesin. Nah, terus ini CVT bagian kiri. Nah, di sini. Nah, jadi itulah tadi fungsi dari semua pada motor. Itu lebih mendalam lagi ya. Akan tapi saya menjelaskan yang agak ringan saja karena biar mudah dipahami begitu. Nah, dari video ini mungkin kalian lebih levelnya lebih naik begitu. Jadi mungkin ribet banget Mas. Terus gini. Ya mungkin yang namanya ilmu mungkin dari kalian ataupun anak cucu kalian, mungkin dari kalian yang mungkin menjelaskan ke anak kalian ataupun ke teman-teman kalian, oh begini. Nah, mungkin dari salah satu dari kalian mungkin bisa menunjukkan bahwasanya Indonesia itu orangnya itu paham-paham terus pinter-pinter begitu. Nah, jadi tunjukkan bahwasanya kalian itu bisa begitu, berdasarkan tidak tahu, akan tapi berdasarkan paham dan sesuai begitu. Ini tak kasih video cuplikan bentar. Ini adalah rek ya, rek
terus di situ power mesin yang terlalu besar, terus di situ ada belokan. Nah, di situ terjadi yang namanya power terlalu besar, terus di situ untuk roda depan tidak mampu meredam yang akhirnya terjungkal. Ini kalian simak videonya. I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head. Nah, jadi itu tadi ya, bahwasanya fungsinya pada pengereman ya, itu tadi. Terus dalam ilmu psikolog ya, dalam ilmu psikolog bahwasanya manusia jika terjadi terancam ataupun mengalami hal yang terhimpit berurusan dengan nyawa ataupun keselamatannya, dia akan melakukan segala hal agar terselamat gitu. Semisal orang tersebut dipukul, dia akan melindungi dirinya walaupun sudah dipukul begitu, ataupun menutupi matanya, ataupun biasanya atau membalas begitu. Jika orang menaik motor ya, hal tersebut mungkin kanan kiri lalu lintas yang sangat padat dan orang tersebut melaju di angka yang tinggi begitu, dia akan berusaha untuk menghentikan motornya ataupun meredam laju motornya. Nah, ini biasanya orang-orang tersebut kaget, ada yang ngegas, biasanya ada yang ngerem ataupun dan lain sebagainya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mungkin yang dibonceng begitu. Nah, maka dari itu pabrikan motor ataupun si insinyur ya, jadi lebih memfungsikan motornya ataupun agar motor tersebut laku di pasaran dengan baik dan dia tidak rugi. Nah, maka didesainlah begitu. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini bisa kalian pikirkan lagi bahwasanya gimana sih yang lebih benar begitu. Nah, di sini ada yang lebih dalam, akan tapi saya membahasnya yang lebih enak dicerna saja gitu. Nah, jadi di video ini begitu saja, nanti lanjut lagi ke tahap-tahap berikutnya yang nantinya kita akan ada sesuatu hal gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.